Permisi. Salam. Bapak. Silakan duduk. Makasih Pak. Halo, boleh disebutkan nama dan dari kelas apa? Oke Bapak, sebelumnya perkenalkan nama saya Hairul Fatir. Saya Ya. berasal dari A3 Bapak, kebetulan dari Prodi Bimbingan Konseling. Ya. Jadi terkait apa yang Anda alami atau masalah apa yang sedang Anda hadapi saat ini sampai Anda datang ke ruangan saya saat ini. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Bapak yang sudah menyempatkan waktu untuk di sini bersama saya karena saya ingin berkonseling. Jadi sebenarnya kenapa saya ingin konseling? Jadi akhir-akhir ini saya itu merasa tertekan ya Bapak. Ya, terkait tentang masalah apa? Kayak terkait masalah tugas Ya. maupun di rumah, soalnya kan akhir-akhir ini mau UAS nih. Ya. Jadi tugas itu agak menumpuk, kebetulan deadline-nya juga mepet-mepet. Nah, terus di rumah juga kebetulan lagi agak ada masalah nih Bapak gitu. Saya bisa memahami sih bagaimana itu sangat melelahkan ketika Anda pulang dari kampus. Seharusnya itu waktu untuk istirahat, tetapi situasi di rumah malah menambah tekanan Anda gitu ya. Ya Bapak, betul sekali. Karena itu juga jadi saya teh ngerasa kayak tertekan lah gitu Bapak, gak dikasih napas gitu. Udah mah dari kampus dikasih tugas yang menumpuk, terus dari UAS, terus di rumah juga ya ditekan-tekan sama orang tua gitu, harus benar belajarnya kayak Ya, gitu. jadi Anda merasa tidak ada tempat untuk merasa aman dan tenang, baik itu di rumah maupun di kampus. Hal ini membuat Anda kelelahan dan mulai kehilangan motivasi belajar Anda ya. Jadi Ya. gini, dari apa yang Anda sampaikan, mungkin kita bisa mulai dengan melihat bagaimana tekanan dari rumah memengaruhi semangat belajar Anda. Bagaimana jika Anda fokus dulu ke bagian akademik agar lebih mudah mencari solusinya? Sip. Sebenarnya bisa sih Pak kalau harus fokus terlebih dahulu kepada akademik gitu. Cuman kan masalahnya kadangkala orang tua juga kan pas kita lagi belajar kadangkala mengganggu kita gitu. Kadangkala kayak disuruh atau enggak, misalkan nyuruh kita ke pasar nunggu gitu. Jadi mau fokus ke tugas kuliah juga kadang-kadang ke distrik sama orang tua gitu Pak. Oke, jadi di sini saya sebagai konselor kamu gitu ya, Ya. bisa menyimpulkan permasalahan yang kamu hadapi ini permasalahan yang pertama, permasalahan di lingkungan rumah atau di lingkungan keluarga kamu dan lingkungan akademik yang saling memengaruhi serta membutuhkan strategi yang mengelola stres dan manajemen waktu. Apakah kamu sesuai dengan perasaan kamu? Sebenarnya kalau pasti sama, saya setuju banget. Tapi cuman yang harus itu teh yang di rumahnya gitu Pak tuh. Tapi saya juga mendengar tadi Anda mengatakan ingin memperbaiki keadaan kuliah. Namun di sisi lain Anda sering menunda tugas. Menurut Anda, apa yang menyebabkan ketidaksesuaian antara niat dan tindakan itu? Jadi kalau soal
ketidaksesuaian itu jadi kadangkala kita itu saya itu merasa cemas ya Bapak. Cemasnya itu jadi kalau misalkan kita ngerjain tugas nih terus ada tugas terus saya kerjain tapi nggak sesuai. Nah kadangkala itu teh jadi concern saya gitu, kok tugas saya walaupun sudah ada instruksinya gitu, sudah lengkap, kok tugas saya jadi kayaknya ada yang kurang deh gitu. Nah, terus kadangkala saya juga ngerjainnya suka mepet-mepet karena itu tugas saya itu numpuk gitu. Terus akhirnya saya bukannya dikerjain malah menghindarinya dan makan nggak sampai dikerjain gitu Pak. Oke, terima kasih ya Anda sudah jujur. Sekarang mari kita fokus pada hal yang paling mendesak, yaitu tugas-tugas kuliah. Bagaimana kalau kita coba membuat daftar tugas Anda dan susun prioritasnya bersama-sama. Jadi kita susun dulu nih. Misalnya kamu punya beberapa tugas nih, misalnya dari beberapa dosen. Misalnya kita ambil ada 5 tugas dan itu dari 5 dosen ya. Misalnya yang pertama tugas dosen siapa, deadline-nya kapan, yang dikerjakan kapan. Jadi yang pertama yang harus dikerjakan oleh kamu supaya tidak acak-acakan gitu ya. Yang pertama yang dosennya yang deadline-nya sudah mau mepet gitu. Yang pertama yang itu. Yang kedua baru boleh bisa dilanjut yang deadline-nya yang dianggap bisa agak renggang gitu waktunya. Kalau buat nyusun gitu bisa sih pas saya coba. Cuman agak susah juga ya, soalnya sayanya juga agak orangnya suka males-males gitu. Jadi tapi walaupun gitu saya bisa nyoba sih Pak, bisa diusahakan. Ya, saya menyarankan Anda membuat jadwal belajar minimal 1-2 jam dalam sehari gitu ya. Dari misalnya nih habis kalau mau malam-malam, kalau mau siang-siang, itu gimana kamu aja. Misalnya kalau sekarang ada tugas langsung kerjakan gitu, jangan dinanti-nanti. Gak action. Oh iya, sebenarnya saya juga mempunyai program gitu ya, program rencana buat mahasiswa, yaitu program tentang belajar, bimbingan belajar dan konseling lanjutan yang bisa membantu kamu jika kamu membutuhkan gitu. Yang pertama saya sebutkan ya, yang pertama yaitu program dukungan emosional dan psikologis. Mahasiswa yang mengalami masalah di lingkungan rumah mungkin memerlukan dukungan emosional dan psikologis. Jadi program ini dapat mencakup ya, untuk mahasiswa dapat mencakup sesi konseling emosional. Jadi saya bisa memberikan dukungan emosional kamu melalui sesi konseling untuk membantu mahasiswa mengatasi stres, kecemasan, atau masalah pribadi yang mempengaruhi kinerja akademik para mahasiswa gitu ya. Terus yang kedua ada program pengembangan keterampilan sosial. Keterampilan sosial yang baik sangat penting bagi mahasiswa untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar mereka. Program ini dapat mencakup pelatihan keterampilan sosial. Jadi di mana mahasiswa tersebut harus berani tampil di hadapan mahasiswa-mahasiswa lain untuk memberanikan diri bicara di depan umum. Seperti itu untuk program yang saya buat di tahun ini. Oke, kalau dari yang Bapak sampaikan, mungkin yang paling cocok menurut saya, untuk saya ya, untuk saya pribadi, menurut saya yang
poin pertama sih Pak yang ada bimbingan kayak emosional psikologis gitu menurut saya tuh. Jadi yang menurut saya cocok yang itu. Hmm. Baik, jadi hari ini kita membahas tekanan yang Anda alami ya, menetapkan prioritas, membuat rencana program ke depannya mau seperti apa, mengenali pentingnya dukungan emosional. Apa yang Anda rasakan saat sesi konseling pada hari ini? Untuk yang saya rasakan pada sesi konseling kali ini ya, Ya. yang pertama saya sudah bisa merasa agak enakan ya, agak lega soalnya bisa ngobrol-ngobrol ini itu panjang lebar sama Bapak, terus bisa menceritakan juga masalah-masalah yang saya pendam dari jauh-jauh hari gitu. Jadi sudah agak enakan lah sekarang mah. Oke, jadi menurut Anda bagian mana sih sesi konseling yang paling membantu pada hari ini? Menurut saya ada pada waktu pas mau merencanakan program untuk sesi konseling selanjutnya Bapak. Jadi menurut saya yang itu merasa bagi saya sangat terbantu gitu. Soalnya kan saya kebetulan belum ada solusi, terus pas datang ke sini udah dikasih solusi aja sama Bapak gitu. Jadi saya merasa terbantu pas bagian itunya sih. Oke, ya terima kasih ya atas keterbukaan kamu pada hari ini. Saya menghargai keberanian kamu untuk menghadapi tantangan ini. Jangan ragu untuk kembali jika Anda merasa perlu. Silahkan datang lagi ke ruangan saya. Ruangan saya terbuka untuk siapapun. Jadi kita akan melanjutkan sesi konseling ini pada minggu depan ya. Kalau ada waktu lagi silahkan nanti saya kabari. Baik, kalau begitu terima kasih ya Bapak sudah menyempatkan waktu pada hari ini. Saya sudah merasa terbantu. Ya. Karena itu saya mau langsung pulang saja Bapak. Yes. Makasih Ya, ya Bapak. silakan ya, hati-hati di jalan ya, jaga Pak. kesehatan. Siap, makasih Pak. Ya. Wah, jika hari